umpama kalimat wajtinabun nawahi, berangkat ke majelis taklim. Pokoknya mah kata iblis sampai manapun saya goda, kata iblis, pantat bawa dia apa? Api tempeli di pantat, udah begini panas gini. Nah apalagi yang iblis bawa? Aku pokoknya nggak tenang orang duduk di majelis taklim. Apa senangnya? Wow, dikasih bantal kalau duduk oleh iblis. Ada apa? Ada bola. Oh, pokoknya udah ada bola. Pokoknya tenang, pikiran jauh. Waduh. Apa kebahagiaannya apabila ada jangankan ya mendengar, melihat doang, melihat masuk udah keprok dan udah wow masuk sih. Wah, pokoknya digerain semuanya. Nah, pokoknya kalau udah jadi wasit keluaran itu persis kayak iblis. Nah, kenapa iblis? Iblis mah butun anfa lil khairi. Iblis mah paling benci kepada perbuatan baik. Nah, orang yang ngaji yang pertama tadi dikasih cucuk, kasih luri, pantat udah uyakan dulu. Yang kedua udah pokoknya mah itu mah setruman api, udah pokoknya mah kaki juga pegel panas. Nah itu iblis. Lantas mata kayaknya merem aja tuh, pengennya tuh mata merem aja tuh. Nah dilegosin. Nah terus lagi ngaji, ingat ke kampung, ingat ke kerjaan, ingat ke bantu. Nah kenapa? Karena orang yang berbuat kebaikan mah iblis mah paling benci. Tapi mana orang bencinya? Bencinya orang tersebut apabila dia jauh dari majelis tadi. Karena apa? Seketika iblis menggoda dua orang. Yang satu lagi tidur, yang satu lagi sholat. Datang Rasul, iblis kabur dari gua, lari itu iblis. Nah, dalam satu riwayat katakan Kanjeng Rasul, iblis, kenapa kamu lari-lari dari dalam masjid? Waduh Muhammad, saya takut. Ada apa? Aku di dalam umatmu. Kata iblis, lu mah orang yang lagi sholat digoda. Saya bukan takut sama orang yang lagi sholat. Nah sampai Rasul senyum. Takut sama siapa? Takut sama orang tidur. Rasul senyum. Lu mah bego iblis. Orang tidur lu ditakutin, orang yang sholat gak ditakutin. Apa jawab iblis? Muhammad, yang sholat itu gak punya ilmu. Orangnya gak pernah ngaji, sholat aja. Tapi yang lagi tidur orangnya berilmu. Aneh kamu bang. Kenapa bang? Nah akhirnya kesimpulannya orang yang lagi sholat adalah bodoh. Dianggap enteng oleh iblis mah. Tuh, dianggap enteng oleh iblis mah. Sholat tohor, toel apa iblis kupingnya? Allah yang sholat tohor, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Tahu yang kupingnya sama iblis. Walhamdulillah kasiro. Ingat ya, anak saya tadi berangkat bawa duit enggak ya sekolah. Terus ke ayah. Tuh. Itu. Terus ingat setelah ke anak. Wah baik panjang. Murid batur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sudah hafal. Kata iblis, lu terus aja baca terus. Tapi hati lu kemana? Nah beres. Udah diberes. Dikasih duit apa enggak sama emaknya. Terus tadi dikasih duit emaknya juga cuma 50.000. Belum keangket, belum bisa beli sayuran. Belum udah banyak.
dipikirin. Nah besok selesai ini besok hari Sabtu. Hari Sabtu aku giliran ke kulon nih. Jangan-jangan di kulon terus dah dipikirin pokoknya Pak. Kenapa sholatnya kena pikiran nggak sasar? Kalau memang pikirannya masih teringat bahwa dia niat sholat, belum seberapa. Tapi kalau seandainya dia pikirannya udah jauh kemana-mana, Pak, sholat zuhur 6 rakaat, giliran kadang-kadang 4 rakaat, di pikiran dulu 4-3, 4-3, 4-3. Nah, itu karena lupa. Biasanya kalau orang yang mengingatkan sholat, kalau dia sedang mengerjakan sholat, yang dipakai adalah kauli, fikri, qalbi. Insya Allah itu sholat tidak bakal kesasar. Tuh. Adapun kalimat lupa mah innal insana ma'al khotowa nisyan. Namanya manusia mah sifat salah dan lupa itu sudah wajar. Adanya di mana? Yaitu di manusia. Tetapi idza taghayyara al-qalbu awil fikru fa innaka lahul waliyu. Nah, fa innaka lahul ghafilu. Apabila manusia sifatnya lupa dan salah itu wajar. Tapi kesalahan tersebut apabila diyakini di dalam hatinya, maka lupa akan hilang. Nah, salah akan hilang, tetapi tidak akan luput daripada itu. Salah wajar karena manusia ditempatkannya manusia mah beda, jalurnya banyak. Tuh, manusia mah jalurnya banyak. Mana yang paling banyak ditugaskan oleh Allah untuk ibadah? Hanya manusia. Padahal makhluk awalnya waktu di surga cuma 3. 1 manusia. Yang kedua malaikat. Yang ketiga iblis. Nah, cuma 3, manusia, malaikat, iblis. Selain daripada itu, barulah satu hewan. Apakah manusia termasuk satu hewan? Sama, cuma manusia mah termasuknya hayawanun natik. Manusia yang bisa ngomong. Nah, adapun umpama selain daripada yang 3 itu adalah diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, setidak-tidaknya ya, khalaqtul jinna, aku ciptakan yaitu jin, wal insa, dengan manusia, illa liya'budun, terkecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kata iblis, ya Allah, kenapa malaikat tadi suruh ibadah? Ibadahnya malaikat mah tidak akan pernah berubah daripada perkataan ibadah. Mana tidak akan berubah? Kata Allah, hei malaikat sujud. Dari semenjak diciptakan oleh Allah ila yaumal kiamati, sampai hari kiamat sujud aja kepada Allah. Kata Allah, hai malaikat ruku aja dari semenjak diciptakan oleh Allah ila yaumal kiamati, sampai hari kiamat. Kata Allah takbir, dari semenjak diciptakan oleh Allah sampai ila yaumal kiamati, sampai hari kiamat takbir aja. Yang suruh tasbih aja, yang suruh salawat aja, terus semuanya ke sana. Tuh. Akhirnya setelah itu tinggal ada 2. Mana 2-nya? 1 manusia, yang kedua iblis.
Iblis iri kepada manusia. Nah, pertama digoda. Nah, itu iblis mesra-mesraan depan malaikat Nabi Adam. Kenapa? Karena iri. Saya diciptakan irinya daripada penciptaan doang. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kok kenapa sama? Nah, Adam suruh menyembah Allah, iblis juga suruh menyembah Allah. Padahal unsurnya beda. Tuh, mau iblis karena Adam diciptakan dari tanah, yaitu barang yang hina, jangan disamakan dengan iblis. Maunya iblis pengen seperti malaikat. Nah, iblis salah dari awalnya. Apa? Iblis itu adalah iri, dengki, hasud. 3. Yang pertama iri, yang kedua dengki, yang ketiga hasud. Nah itu iblis. Iri kepada malaikat, iri kepada Nabi Adam. Tuh, hasud kepada Nabi Adam. Akhirnya karena dia iblis itu bisa masuk ke surga, bisa masuk ke neraka. Nah, kepada Nabi Adam, akhirnya pengen seperti iblis. Pertama digoda dalam kemesraan iblis. Ada pengen akhirnya, namanya juga sendirian. Iblis akhirnya menggoda Adam hidup di surga sendirian. Maka Adam memohonlah kepada Allah. Akhirnya ditegur oleh Allah. Adam, apakah kamu merasa kesepian di dalam surga? Iya ya Rabb. Akhirnya diciptakan oleh Allah pasangannya. Siapa? Siti Hawa. Apakah iblis beres dari situ? Tidak. Apa kata iblis? Setelah itu barulah digoda lagi. Dengan apa? Dengan buah kulbi. Diiming-imingi, bahasa kita nyaman. Diiming-imingi. Nih, kalau habis vaksin dapatnya beras ini, mau enggak? Ah, itu kayak begitu dah. Kira-kira, ya. Pokoknya kalau nggak divaksin nggak bisa naik kapal terbang. Jangankan naik kapal terbang, naik kereta aja nggak bisa. Harus ada vaksin, makanya harus vaksin. Nah, kayak begitu tuh, ya. Itu iblis menggoda Nabi Adam. Berarti yang memaksakan vaksin juga. Nah, itu aja dah. Pokoknya ini mah iblis sama Adam, ya. Nah, selesai akhirnya Adam, kalau kamu pengen bebas seperti aku gampang. Kamu harus berbuat dosa dulu. Nggak mau. Dosa kecil aja dah. Nggak mau. Nah, akhirnya sampai digoda bermacam-macam. Nah, kamu zina aja, nggak mau. Mabuk aja, nggak mau. Berzina kamu, nggak mau. Nah, kalau begitu nih makan buah kulbi. Silakan kata Allah, silahkan apapun makanan yang ada di surga, silahkan santap. Mau dogan, mau pais, mau bisa ngambon, silahkan makan. Yang penting satu, jangan kau dekati itu buah kulbi. Akhirnya apa? Kata iblis, kamu mampu buah kulbi itu tidak boleh dekatin. Enaknya luar biasa. Nih saya habis makan buah kulbi, makanya aku bisa ke surga, bisa ke alam dunia. Kata Nabi Adam, memang ada alam dunia? Ada. Kamu nggak tahu. Makanya kalau nggak makan seperti itu, bubar kamu. Nah, nggak bakal tahu kemana-mana. Paling Sawario, Kerengan, Jembatan 5, paling jauh Jembatan Besi. Nah, sambil pulang kali deres, udah naik asri, ke sono. Nah itu, nah sampai sarongnya turun, segitu doang. Nah, makan. Nah, kata iblis. Akhirnya Adam kegoda. Marah Allah.
Siti Hawa digoda apa? Kamu pokoknya ini dah, semuanya indah. Nah, karena ada kamu bisa sengsara di surga begini. Karena Adam itu kufar, bangsa kita yang ada kira-kira. Coba kamu yang nyuruh Adam itu digoda. Nah, digoda oleh Siti Hawa pokoknya mah. Udah tua begini, buat gua ada perawan motor seger lagi pokoknya. Enak jadi tempel dulu, pokoknya apa? Nah, kegoda akhirnya oleh Siti Hawa. Ya, cek bahasa kita sama papi, nyicipin aja sedikit, nyicipin nggak apa-apa, demi neng gitu tuh. Akhirnya maknya nurut baru makan buah marah Allah, murka Allah. Akhirnya Nabi Adam, sudah aku berikan kesenangan, apapun yang kamu santap silakan aku berikan kepadamu. Setelah kamu masih kekurangan, orang lain punya teman, kamu pengen punya teman, aku berikan kesenangan buatmu, Hawa di sampingmu. Nah, masih juga kamu kurang puas. Kalau begitu kata Allah, kamu pergi. Diusir dari surga. Kemana? Kedua-duanya. Kalau kita diusir dia dari surga, mah balik ke pulau. Mau ke surga. Kalau dunia, dalam dunia, masya Allah, di mana Nabi Allah Adam di Jeddah, di Hindi. Tahu daerah Hindi? India. Nah, Hindi belasong menger, nah, diusir. Sedangkan zaman dulu belum ada pepohonan, belum ada pepohonan. Nabi Allah Adam sujud, mohon ampun kepada Allah. Yang tadinya pengen apapun enak, pengen apa aja ada, pengen mau seperti apapun ada. Jangankan durian montong, pokoknya mah yang lain juga ada disiapin. Nah, di surga akhirnya Nabi Allah Adam sambil bersujud tobat kepada Allah. Tuh akibatnya dari istri, ajakan istri. Cenah geus urang di motor mah. Neng cenah duit, akang ge ieu gawe cenah napa-napa, geus kayak kabayar neng. Akang ge ulah, alah cenah ke daripada ka pasar angket cari lubang suku becek gitu. Ulah geus gawe, urang ngumpulkeun duitna, kamu geus saya urang meuli. Nah, cek pamajikan, geus cenah ke lamun anu kapureun mah moal kieu cenah lain mah. Kunaon? Jadi kita di motor kayak oke, terus akang bae cenah balik kapur, ada teksa. Oh, aing waduh, akhir nama Pak RW diberi ke kau, minta surat pengantar. Jangan dia ya belum, kiri foto. Dah manusia. Akhirnya Nabi Allah Adam sujud kepada Allah dengan kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Sujud kepada Allah. Berapa lama? 100 tahun. 100 tahun. Sujud kepada Allah, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, nggak tahu gerimis, nggak tahu debu. Kira-kira lamun kurang sujud dirinya meren 100 tahun pasti angkat meren begitu sedo. Nggak boleh angin, kehujanan. Wali Songo ayat Sunan Kalijaga kakak berapa sabar bulan? Cek hiji riwayat 40 poe. Cek hiji riwayat 100 poe keseluruhan 100 poe. Nabi Adam 100 tahun. Masya Allah. Kalijaga 40
Masya Allah kayak begitu. Kenapa? Barulah setelah itu ditegur oleh Allah. Adam, udah kamu bertengah langit. Malu, ya Allah, malu. Tuh, udah bertengah malu. Bahasa orang, oh ngaji kalau itu Rahman. Oh kan izin. Itu kurang mata. Gitu. Akhirnya bertengah ke atas, diampuni oleh Allah. Baru dalam satu riwayat nengok dulu ke kanan, kemana istriku, berarti lupa sama istrinya 100 tahun. 100 tahun lupa, bertobat kepada Allah, lupa ke istri juga. Tuh, kita bertobat masih ingat. Nah, anak kayak sabar aja ya, itu ya. Dikira ke sholat ya. Nah, waduh, biasa saya itu cara itu wanita. Ke sholat ya. Tuh, Nabi Adam jangankan apa, istri sampai lupa. Selesai bertengkar ke atas langit, baru dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, baru bertanya, di mana istriku? Akhirnya Adam mencari istrinya mencari Adam, ketemu dari negara India, Natruk, lubang suku merenya, lewat Palembang, sampai ke Menger, julak. Nah, lurus belok kapan lurus belok sampai ke Labuan belok di Palembang, ingat bernyaya tubuh beri tadinya gunung, maka ketemulah di situ berdua di Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya kasih sayang, jadi gunung kasih sayang, gitu kan. Tapi pada orang Indonesia mah pada moto, pada nulis karana, betul. Jabal Rahmah. Terus benar cina bu nulis dirinya. Terus kan bu ngaruh dirinya panggil jodoh. Mana ayah? Eta jodoh mudah-mudahan ke Jabal Rahmah, Medan. Terus galero. Atau Nabi Adam sama Siti Hawa ketemunya juga di sini. Ibu ngapain ketemu di sini dari mana? Jodohnya ada tukang jengkol di sono masih belum. Dia malah tungguan ya di Mekah. Aduh, desakar ke akal. Kenapa? Makanya kamu kali itu cara kembali. Ayo bu, kamu dekat jodoh, juga yang jodoh di dia. Aku tuh diajak ke sama kamu gue udah bawa kan dia. Kamu itu ya, enggak jadi nonton kayak cara di dia. Nulis ngaran, balik telepon, cina buka jodoh. Aku buka jodoh di dia, kemarin ke pagi, Nabi Adam dan Siti Hawa, baik ibu, gitu. Itu nulisan anak kami cina dia, supaya buka jodoh, cina. Oh, jadi tulis di dia anak-anak. Masya Allah, aku kudu anak netal yang kamu boleh dibawa ke Jabal Rahmah, balik ke Jabal Rahmah kawin ke urang, gitu. Aduh, mesti bagus dah. Beres selesai, akhirnya bertemulah yaitu di Jabal Rahmah. Setelah beres di Jabal Rahmah, barulah Nabi Adam berangkat lagi yaitu ke daerah Jeddah. Dalam satu riwayat yaitu menghuni yaitu di daerah Jeddah. Nah, Nabi Allah Adam kalau ke Mekah, langkah daripada Jeddah adalah Madinah. Apabila berangkat ke daerah Mekah, yaitu Nabi Allah Adam dengan setengah hari. Karena namun aturan kanatnya Nabi Allah Adam ya ontak 16 langkah Nabi Allah Adam selangkah, tapi lalu ontak tuh. Karena Nabi Allah Adam jangkung, kira-kiranya kami tertobat tanah tuh Nabi Allah Adam atau orang ini maka baru ketinggalan gitu. Apa haji 20 langkah Nabi Allah Adam maka karena setengah langkah Drek apa ketinggalan bisa langkah doang Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena Nabi Allah Adam mau waktu ke Jeddah yaitu semat betisnya itu laut Jeddah. Nah, laut merah semat betisnya Nabi Allah Adam dalam satu riwayat.
Coba kalau melihat sepedanya, itu sepeda, tapi itu mah hanya untuk hiasan. Zaman dulu Nabiullah Adam nggak pakai sepeda, cuma dijelas itu sepedanya Nabiullah Adam itu hanya hiasan. Bahwa sepeda bundarannya, kalau nggak salah itu bundarannya itu 20 meter. Bundarannya 20 meter bundarannya. Ini atas berapa meter, Pak? 4 meter. Pokoknya mah tuh 3 kali lipat itu kan, gitu. Kalau orang naik sepeda Nabiullah Adam, aku panggung boleh. Apa ya mah? Naik sepeda Nabiullah Adam sekali lagu kepada mah jelema yang ada nak kita. Ada sama Monas penting banyak. Sepeda jadi tidak ada. Masya Allah, pas di perapatan, pas samping lampu merah sebelah, kalau kita arah ke Laut Merah, adanya di sebelah kiri. Itu sepedanya Nabiullah Adam. Pokoknya mah kalau digoes 2 kali ngagoel taroksi. Pokoknya mah sepeda. Oh, itu mah tamsil, tangan tamsil. Ya. Yang ketiga kalimat imtisalul awamiri wastinabun nawahi. Allah imtisalul awamiri, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, orang yang mengerjakan perintah Allah adalah karena lahu ridho'un minallahi ta'ala, dia adalah mendapatkan keriduan Allah. Tapi apabila kita mengerjakan perintah yang dilarang oleh Allah, tapi dilarang oleh Allah, yang termasuknya perintahnya perintah iblis. Nah, kalau yang diperintahkan oleh Allah adalah larangan daripada iblis. Kalau larangan dari Allah adalah perintahnya iblis. Nah, mabok dilarang oleh Allah, perintah iblis. Tuh begitu. Sampai kapan? Sampai ke makan tidur iblis mah menggoda. Makanya yang diceritakan oleh Rasulullah, ada iblis 2, satu badannya gemuk, satu badannya kurus. Ditanya oleh Rasulullah, "Hai iblis, aneh amat sih, kamu satunya badanku gede amat, kamu yang satu kecil amat." Apa jawab iblis? "Ya Muhammad, gimana saya nggak gemuk, saya mah senang. Dia gimana nggak kurus, orang dia masuk sana. Karena tugasnya beda. Oleh siapa? Oleh pada iblis." Nah, kenapa? Kalau dia mah menggodanya orang alim, kalau saya mah menggodanya orang bodoh. Kalau dia mah menggodanya orang yang rajin ke majelis taklim, kalau dia mah menggodanya orang yang benci ke majelis taklim. Oh, terus mau saya nggak kurusnya gimana? Saya pengen makan lapar, mau ikut makan, baca bismillah, panas, saya kabur, nggak makan, liatin aja. Yang makan putar kecap, saya juga sama, ngutin bibir. Kata iblis yang kurus. Nah, akhirnya dia menelan nasi, saya menelan liur, terlep, gitu. Terlep apa gitu sih? Karena panas. Kenapa? Orang makannya, kalau sebelum makan baca bismillah. Coba liatin aja. Saya mah ngelihat orang yang tidak bisa baca bismillah mau makan, kan saya mau makan ikut. Nah, makanya nyentong lagi. Nah, dia secentong, saya juga centong. Kata iblis, gimana kamu? Makanya kalau keluarga kita makannya 2 centong, secentong lagi iblis gitu. Ya, kenapa? Karena nggak baca bismillah tuh. Makanya apabila diucapkan kalimat bismillah, itu iblis angus. Iblis angus tuh. Nah, jauh daripada itu. Terus bagaimana? Kalau dia mah lihat orang pacaran, orang pacaran sama istrinya, bacanya salawat, bacanya Allahumma jannibni, kok dia menyingkir melihatin doang. Nah, kalau saya mah begitu pulang mobil juga belum cuci kaki, udah langsung sama istrinya, ya ikut saya mah. Nah itu
Kata iblis, makanya aktivitas orang yang jauh daripada kalimat Allah itulah yang diikuti oleh iblis yang gemuk. Orangnya tidur ikut tidur, orang tidur sama istrinya ikut tidur sama istrinya. Tuh, makanya kadang-kadang kalau orang yang tidur sama istrinya dibarengin sama iblis, anaknya juga beda, badung. Ya, waduh, makanya suka ngomong orang-orang dasar orang iblis. Iya. Kata iblis, gua ikut doang, gitu kata iblis. Untungnya aja iblisnya nggak kedengeran ngomongnya. Coba kalau iblis kedengeran, ya, dasar lu badu apa sih lu? Dasar lu anak iblis, kata iblis, gua ikut doang. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya manusia yang sering baca kalam Allah mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amutu. Mau tidur, mau makan, baca bismillah. Tuh, orang baca bismillah adalah keberkahannya ada. Insya Allah yang biasa nambah 2 centok, kalau bismillah insya Allah 1 centoknya sudah. Nah, jajal kalau kau percaya memang. Ya, karena apa? Nggak diikutin iblis. Nah, beres segala aktivitas yang diikuti oleh iblis yang gemuk. Tapi kalau yang diikuti oleh iblis yang kurus mah jangan menjaga orang yang alim, orang yang tukang ngaji. Apapun, mau makan baca bismillah minggir, mau tidur baca bismillah minggir. Coba yang nggak baca bismillah tidur sampai korok. Wah, kata iblis, terus kata iblis. Nah, akhirnya barulah itu matanya diusapin, bulu matanya ditindihin oleh iblis. 1 bulu mata 1 iblis dalam 1 riwayat. Nah, ada lagi yang bicara 1 bulu mata 2 iblis. Ada lagi yang 1 riwayat telapokan mata kita yang atas adalah 7 iblis, yang bawah 7 iblis. Berarti kiri kanan 20 7 patel 2 mata 28 iblis. Tuh beda. Hayes kage burung kieu aya morotot bae eta makati ditatarik ka iblis. Hi morotot bae cek iblis cek nu ada angkat kalur. Ya iblis. Nah, akhirnya setelah iblis begitu diselimutin sama iblis. Wa idza kana da'allahu ta'ala la yasma'u. Apabila datang undangan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, subuh. Kata iblis yang satunya, tutupin palanya. Nah, baru melisik. Oh, gitu iblis itu. Makanya nggak dengar sama orang adan subuh. Indah yang ada. Kenapa? Karena adan itu adalah pengindah daripada tidurnya. Apabila orang yang digoda oleh iblis yang buruk, begitu datang kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, baru bangun dia. Mau dekat, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bangun dengan kalimat ucapin bismillah. Tuh iblis urus lari lagi. Kenapa? Ada kalimat ada kalimat Allah. Itu ya. Apalagi iblis kalau tidur 1 matanya. Yang kedua, nah kupingnya ditutupin dengan apa? Dengan kapas. Tutupin. Oh, kalau udah tidur gua ingat apa-apa. Nah, yang ketiga, maka bayangannya dibawa jalan-jalan oleh Allah, oleh iblis, bawa jalan-jalan keindahan. Segala mimpi, besar mimpi kaji kampek, segala mimpi, tadi bawa jalan-jalan oleh iblis. Kenapa? Karena waktu sholatnya, waktu mau tidurnya kita nggak baca bismillah. Supaya jauh daripada mimpi, ada syaratnya. Mana? Yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, baca qul 7 kali, palak binas sekali. Insya Allah jauh daripada mimpi. Apabila datang undangan Allah, nanti malaikat yang membangunkannya. Ya, amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas
salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa hilna jannata